Oke, slide-nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, saya kembalikan kepada Angel. Kita akan mulai untuk talk show pada sore hari ini. Silakan Angel. Terima kasih Kak Ota untuk puji-pujiannya. Semoga puji-pujian tadi bisa membawa kita bersiap-siap ya untuk diskusi sore hari ini. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir. Mungkin nggak berlama-lama lagi, saya nanti yang akan menjadi moderator untuk diskusi kita. Di sini udah ada Bapak Pendeta Aruna Wiryolukito yang akan membawa tema kita pada sore hari ini tentang metaverse. Nah, mungkin banyak juga di sini teman-teman yang bertanya-tanya ya, metaverse itu apa sih? Dan gimana sih dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyikapinya? Karena mungkin yang teman-teman ada yang udah nonton ya Dr. Strange ya. Kalau saya belum nonton sih jujur. Tapi itu juga mungkin sedikit banyak ada ya kalau ditonton. Jadi mungkin akan dijelaskan lebih lanjut sama Pak Aruna. Teman-teman boleh bertanya di sini, nanti akan ada sesi tanya jawabnya juga. Dan mungkin sebelum kita mulai, teman-teman bisa juga yang mau buka kameranya supaya bisa dilihat sama Pak Aruna dan kita semua di sini juga silahkan. Nanti pada saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa bertanya lewat chat box, di chat juga bisa, atau langsung buka kamera atau buka mic-nya aja. Kalau nggak mau kamera juga bisa langsung bertanya. Gitu ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Pak Aruna, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Sis Angel. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Shalom, senang sekali bertemu. Sudah cukup lama kita tidak ketemu secara onsite. Ini hari ini online lagi. Ya, berdoa saja kapan-kapan kita bisa ketemu onsite. Nah, Bapak Ibu sudah mendengar metaverse dan saya percaya mungkin bukan cuma Bapak Ibu sudah dengar, Bapak Ibu sudah beli sahamnya kali. Ayolah Bapak Ibu, ini Indonesia nih, saya nggak ngomong, saya tidak ngomong yang luar ya Bapak Ibu ya, kita bicara Indonesia ini. Jadi tahun ini itu Indonesia ada sebuah perusahaan yang memang tanda kutip menjadi agen yang biasa mengurusi kalau ada sebuah perusahaan atau bahkan gereja yang mau metaverse gitu ya. Ini ada perusahaannya dan ini sudah go public dan Anda nanti bisa cek di Bursa Efek.
dia punya kodenya adalah WIRG, gitu ya. Harganya bagaimana Pak? Ya Anda lihat sendirilah. Belum ada sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Nah, yuk kita lihat sebetulnya metaverse ini apa. Bapak Ibu, saya pelan-pelan ya. Nanti Anda tinggal bertanya saja kalau ada yang tidak jelas. Kita tahu bahwa dunia itu kita hidup hari ini itu kan ada sebetulnya dunia fisik. Dunia fisik itu dunia yang Bapak Ibu yang sebut dengan onsite itu loh. Yang Bapak Ibu yang makan pecel lele ya rasanya gurih itu, pedes itu. Nasi goreng ya pakai kecap itu, yang pokoknya sudah lapar semua lah. Paling enak gini, dengar seminar, matikan kamera, makan. Itu paling enak tuh. Kan saya juga nggak tahu Bapak Ibu itu. Ya siapa tahu. Itu namanya dunia fisik. Dunia fisik itu adalah dunia yang Bapak Ibu kalau ketemu di Menara Standar Chartered, salaman, shalom, shalom. Kemudian Anda gerak-gerak. Itu adalah dunia fisik. Maaf. Nah, kita berkata bahwa dalam dunia fisik ini, Tuhan sudah kasih kita kekuatan. Melalui Roh Kudusnya dikatakan bahwa engkau harus be multiplied dan take dominion. Itu dunia fisik. Tapi kita juga tahu bahwa, apalagi orang Indonesia nih, pada paham-paham semua nih ya, ada dunia spiritual. Sesuatu yang memang adalah alam spiritual, alam roh yang tak dapat dijelaskan. Dan itu kita pakai doa. Kenapa sih orang berdoa? Kenapa kita ini tanda kutip harus katanya agama itu jawaban dari spiritualitas, pertanyaan spiritualitas. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi itu punya kuasa dan itu eksis dalam kehidupan ini. Itu namanya adalah dunia spiritual. Yang termasuk juga ada kuasa gelap sama segala macam itu ada di sana. Tetapi kita tahu pada masa-masa pandemi ini, dan ini puji Tuhannya ada pandemi. Karena kalau tidak, sebetulnya apa yang Anda alami hari ini soal metaverse ini sudah muncul di tahun 2020. Itu ada dunia baru yang namanya metaverse. Dunia ini menggunakan semua teknologi dan menggunakan yang namanya barang-barang yang unreal supaya engkau dan saya bisa hidup di dunia real. Saya ulang ya. Anda harus sekarang ini menggunakan ada dunia ketiga. Yang pertama adalah dunia fisik, dunia alam roh. Yang ketiga dunia metaverse. Apa sih metaverse itu? Kita tahu meta itu melampaui, menyebar besar dan melampaui. First universe. Jadi sesuatu yang bisa membuat Anda bisa menjelajah alam semesta ini, tentu saja dengan bantuan teknologi, supaya Anda bisa tetap eksis di dunia yang fisik. Contoh paling gampang adalah Zoom. Dengan Zoom ini, Anda tidak perlu datang ke tempat Menara Standar Chartered, Anda bisa di rumah dan Anda bisa mengikuti yang namanya ibadah. Anda mungkin bilang sama saya, Pak, saya nggak mau metaverse, Pak. Oke, kita kan sama saja dengan menggunakan seperti Zoom. Siapa sih orang yang pakai Zoom pada sebelum tahun 2020? Ada di sini yang pakai Zoom sebelum 2020? Bahkan seorang rekan saya kerja di perusahaannya Zoom ini, dia bicara perusahaan ini pun saya hampir tidak pernah tahu ini perusahaan apa ya. Tetapi sejak pandemi, dan itu sampai sekarang juga masih ada orang yang masih gaptek. Tapi awal-awal pandemi kita gaptek banget itu. Mau ngechat di Zoom tuh gimana caranya, kasih reaction juga nggak tahu kan gitu. Tapi lama-lama kita mulai canggih. Dan sekarang paling enak begini. Kalau tadi dikatakan, Sister Angel mengatakan, yuk, panitia bilang, yuk kita kumpul nanti ibadahnya di Zoom. Anda yang nggak ikut Zoom, ya di rumah sendirian, kan gitu. Semua orang akan membuka Zoom. Nah, yuk kita lihat sebetulnya masalahnya di mana sih hal seperti ini. Saya akan membuka ini supaya bisa dilihat semuanya. Pelan-pelan ya, jadi kita bisa lihat gambarnya, Bapak Ibu. Nanti juga ada beberapa tayangan. Yuk kita lihat. Kita tahu bahwa yang namanya metaverse, itu ya. Metaverse itu apa sih? Gitu ya. Metaverse itu apa sih? Adalah sebuah situasi, saya nggak bilang lokasi ya, karena lokasinya ini unreal ya. Situasi, gitu ya, dalam kehidupan, di mana kita bisa masuk untuk beraktivitas dengan hal-hal yang bahkan kita tidak pernah bisa capai, kira-kira mungkin tahun lalu. Saya anggap ya, baru tahun lalu nih, tidak bisa capai. Nah, metaverse ini adalah sebuah nama generik. Ini nama generik ini, nama generik. Sama kayak pasta gigi. Pasta gigi itu bisa diproduksi oleh banyak perusahaan. Perusahaan A bisa bikin yang namanya Pepsodent, gitu ya. Perusahaan B bisa bikin yang namanya Cipta, gitu.
Perusahaan D bisa bikin namanya Dartit gitu ya. Jadi sama dengan Anda punya yang namanya laptop. Laptop itu ada PTA bisa bikin yang namanya ini sebut nama aja lah daripada susah ya, zaman saya sudah pada tahu semua. Ada yang bisa bikin Asus, ada yang bikin Lenovo, ada yang bisa bikin yang namanya Dell, segala macam. Sama. Metaverse juga sama. Metaverse ini adalah nama generik. Jadi jangan bilang bahwa ini produknya Meta ya, Facebook bukan. Metaverse adalah sebuah dunia, sebuah teknologi unreal yang Anda bisa masuk ke sana untuk Anda belajar, untuk Anda beraktivitas, ada entertain di sana, ada yang namanya sport di sana, Anda bisa memasuki dunia ini. Bisa ya. Sama kayak Zoom. Kalau Anda masuk Zoom kan ada untuk bertemu orang kan. Itu saja. Tapi kalau Metaverse Anda bisa lakukan segala hal. Nah, kalau kita lihat sebuah contoh ya, Facebooknya Mark Zuckerberg. Itu nama perusahaannya kan ini, benar ya, Bapak Ibu ya? Ini nama perusahaannya. Ini punya metaverse yang namanya adalah Horizon World. Jadi metaverse-nya Facebook namanya Horizon World, gitu ya. Dan Microsoft punya nggak? Microsoft juga punya. Microsoft itu adalah sebuah perusahaan yang dia punya metaverse. Punya, namanya apa? Namanya adalah Mesh. Nih. Ini adalah perusahaan metaverse-nya dari Microsoft. Jadi tolong dimengerti bahwa yang namanya metaverse ini itu punya nama masing-masing. Kayak televisi. Ada televisi yang isinya sport doang kan. Di Indonesia nggak ada ya kelihatannya. Kalau di Amerika kan ada. Yang isinya cuma khotbah aja. Ada tuh. Ada yang isinya cuma sport aja. Ada yang isinya cuma pendidikan aja. Sama dengan begitu. Jadi metaverse adalah sebuah dunia teknologi baru yang kalau Anda ke sana, Anda mau belajar apa? Mau hanya ketemu teman? Facebook tuh ketemu teman kan, happy gitu ya. Instagram banyak foto gitu ya. Anda boleh pilih. Kalau Microsoft platformnya apa? Kerja. Gitu. Siapa di sini kalau yang kerja pakai Facebook? Bentar lagi datang tuh SP1 tuh. Gitu ya. Apalagi Instagram, kerja pakai Instagram, bentar lagi SP2 tuh. Kerja ya pakai Microsoft kan gitu. Jadi tolong mengerti setiap raksasa teknologi ini punya yang namanya adalah bentuknya masing-masing. Nah, ini yang menarik. Jadi dengan nama generik ini Bapak Ibu tahu bahwa kita itu sedang memasuki dunia ke sana. Dunianya apa sih? Nah, sebelah daripada kita pusing-pusing, ya ini web 3.0. Ini adalah kemajuan luar biasa. Yuk kita nonton aja yuk sebentar. Bapak Ibu, ini adalah konsep metaverse. Bapak Ibu, metaverse konsepnya ini disajikan, diperkenalkan pertama kali sudah lama sebetulnya, tapi nggak laku, alias tidak berkembang. Metaverse yang pertama dimunculkan akhir-akhir ini dan menjadi rame itu adalah metaverse konsep berpikirnya Mark Zuckerberg. Saya ulang ya. Jadi metaverse yang Bapak Ibu dengar seru, rame segala macam ini adalah konsep berpikirnya Mark Zuckerberg. Apa yang disampaikan ini itu ada dalam sebuah video singkat seperti ini. Nah, saya akan tayangkan 2 kali nanti sambil saya akan jelaskan. Jadi Bapak bisa nonton dulu, kemudian Anda bisa nanti saya jelaskan. Oke. Nonton ini dulu ya. Ya. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. Iya, bentar ya. Jadi, untuk dunia metaverse, Anda perlu yang punya tampilan namanya avatar. Avatar ini bentuk mirip Anda. Dia kayak sebelah kiri itu avatar namanya. Avatar yang Mark Zuckerberg, dia mirip sama dia. Nah, dia masuk nih ke dunia metaverse. Di situ ada temannya tuh, si A, si B, si C, si D. Dan masing-masing sudah memilih bentuknya masing-masing. Ada temannya miripnya jadi kayak robot begitu. Nah, maka Zuckerberg memilih bentuknya mirip sama orang aslinya. Ini malah memilih bentuk avatarnya adalah kartun. Ada yang mukanya muka beneran, yang perempuan itu. Ada yang seperti ini. Bapak Ibu jangan pikir bahwa orang aslinya pakai baju ini ya. Tidak.
Jadi boleh pilih nanti ketemunya di mana. Hey, should we deal Nah, you in? tiba-tiba Sorry, I'm running late, but you gotta temannya see telepon. what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. Jadi dia kasih 3D laporan. street art? That's cool. Send that Dia link over cerita so ada we di can all mana look at gitu. it. Lihat dunianya. This is stunning. Bagus ya. That's awesome. Bisa ngeliat, bisa belajar. Ini Wait, apa it's- sih? it's Dikirim nih disappeared. bendanya ini. Ini Mark Hold Zuckerberg on. sedang I'll belajar tip the bersama artist and dengan they'll extend 4 it. temannya. Did you guys like it here? Bisa terbang gitu ngeliat. Ini barang apa Check sih out dia this lihat. forest Oh jadi unik begini ya. Huh, let's see it. Koi fish that fly? Nah, That's mau a- belajar mengenai This is apa wild. alam? Bayangkan. one sec, Boz, Mau it's alam di Priscilla. mana sebut aja alam. Hey, you have to see this. Mau di beast sungai, is di going hutan crazy. Amazon. Istrinya telepon, Oh, istrinya I love kontak. that guy. Ini istrinya nih, You've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All anjingnya. right, see you at home. Pulang This place is bentar lagi great, ya. Boz, but Oke. there's something I got to get back to. All Iya, right, dia bisa belajar sungai, that's a glimpse segala of a macam. few ways that we're going to be able to get together and socialize. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ya sebentar ya contohnya yang tadi. Ini pakai apa Pak? Masih pakai laptop, masih pakai HP. Jadi Anda kalau masuk ke Metaverse, itu ya kayak aplikasi, Anda download aplikasi begitu. Sama, nanti di situ ditanya, Bapak Ibu sudah tahu belum bahwa di dalam Zoom itu Anda bisa milih tampilan Anda sekarang? Sudah tahu belum Bapak Ibu? Belum pada tahu ya? Saya ganti tampilan saya sebentar ya, nggak apa-apa ya. Saya ganti tampilan saya sebentar. Halo, Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Lihat mulutnya, ngomongnya mirip sama saya. Halo, apa kabar? Gitu ya. Tapi matanya hanya bisa kedip dua-duanya. Saya kedip mata nih. Saya kedip mata, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu saya sedang ngapain? Nah, Bapak Ibu. Apakah Anda sudah tahu bahwa Anda punya Zoom sekarang sudah bisa begini? Nah, ya Anda nanti pulang ini pasti Anda coba semua, pasti coba semua nanti. Nah, itu namanya avatar. Jadi kalau Anda nanti masuk kayak Zoom, tolong lihat ini seperti Zoom, lihat seperti Zoom ya. Anda masuk, kemudian Anda pilih avatar Anda. Avatar itu adalah bentuk yang mewakili Anda. Saya tadi memilih bentuk anjing. Nanti ke depan saya memilih bentuknya mukanya kartun kayak saya ini, kayak saya kartun ini. Nah, tentu saja saya akan masuk ke sana nanti. Itu namanya dunia metaverse. Anda juga begitu, sama-sama masuk ke dunia ini. Ngobrol di sini. Kalau di Zoom ini bentuknya ngobrol masih pakai kotak-kotak ya. Nanti kalau di sana ngobrolnya bisa seluruh tubuh seperti ini. Bisa ketemu. Jadi saya bisa melihat yang namanya Pak Suhandri di sana, saya bisa melihat Bu Elis di sana, saya bisa ngobrol di sana. Terserah, Anda mau pakai bentuk apa? Mau pakai bentuk avatar, atau bentuk asli Anda, atau bentuk kartun Anda, atau bentuk yang robot-robot tadi pakai nama Anda, terserah. Tapi saya tahu nih, oh yang robot tadi itu si Bapak A, yang tadi pakai bentuk ini, ada namanya semua. Nonton sekali lagi ya, supaya jelas ya. Ini nanti dari sini akan lebih jelas untuk kita bisa lihat. Nih ya, Anda sudah install ya. Oke, sudah install nih. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. Anda It has bisa parts of your langsung ke physical sebuah home tempat recreated yang Anda virtually. pengen It has datang. things that are only possible virtually, and it has an incredibly Ini pakai inspiring HP nih, view ini of pakai whatever laptop. you find most beautiful. Anda akan menemukan yang Hey, indah-indah semua are you ada. coming? Yeah, just gotta find something to wear. Kamu kapan datang nih masuknya? Nih, dia udah dipanggil sama temannya. Jam sekian udah masuk nih, ayo masuk cepetan. Dia ganti dulu avatarnya, ganti pakai Alright, begini. perfect. Bajunya warna pilih baju ini aja lah, baju yang mirip. Dah, masuk. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Ini mau langsung kayak Zoom aja ketemu nih. Floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? Anda bisa pilih bentuknya segala macam. LA. Mau pakai yang aneh, This mau place bentuk yang is tipe melayang-layang begitu, mau ruangannya seperti apa, Anda tinggal setting aja I semuanya. had to be the robot, man. Bisa I disetting was persis supposed to be seperti the kantor robot. Anda. Jadi nggak perlu ke kantor lagi Bapak Ibu. Ini Zoom aja kalah. Jadi ini lebih canggih. Hey, wait. Where is Naomi? Let's Jadi call her. mau main kartu bisa. Itu temennya nggak tahu siapa itu yang pakai. Tapi Pak Hey, should we tahu deal you kan in? ada daftar namanya Sorry, tuh. I'm Temennya running siapa late, aja but tuh. you gotta see what we're checking out. There's an Jadi artist temennya going di luar around sana Soho bilang, ini saya ketemu hiding sama AR bentuk pieces seperti for ini. people to find.
Coba mau lihat nggak kamu bentuknya 3D seperti street apa? art. That's Nih, ini cool. bentuk apa sih? Send that link over so we can Nah, all look at it. diambil bentuknya, dipelajari di tempat yang Mark Zuckerberg ada. That is something. That's awesome. I Wow. love the Masuk movie. rame-rame tuh. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on. I'll Nah, tip terus the boleh artist and belajar. they'll Ini apa extend it. sih? Dilihat-lihat gitu. Masuk You udah guys kayak like it dunia ini here? aja. I have Dan another ini video menyenangkan love. sekali. Check out Orang this sekali forest masuk nggak mau keluar ini. Huh, let's see it. Bisa nggak Koi fish apa that fly? ngobrol di That's new. sini. This Kalau is bosan wild. pengen masuk ke dalam sungai, sec, Boz, it's hutan Priscilla. Amazon, maksudnya hutan Amazon nih, bisa ngelihat begini. Anda nggak perlu ke sana. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Dan jangan khawatir kalau You lagi also masuk send ke that to sana my tiba-tiba dad. keluarga memanggil atau teman Alright, yang see you nelpon at bisa home. langsung terhubung juga. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're going to be able to get together and Saya bisa socialize. ya. Sampai sini oke, Bapak Ibu. Nah, ini loh metaverse. Sudah bisa lihat gambarannya sebentar sedikit ya, bisa ya kelihatannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ini belum ada. Nah, jadi jangan kaget. Metaverse, orang ngomong metaverse ke antero apa Anda dengar di kantor apalagi segitiga emasnya Jakarta ngomong metaverse belum ada. Yang ada apa, Pak? Yang ada baru generasi pertamanya. Pak, bukankah gereja ada yang bikin metaverse? Belum. Itu baru campuran YouTube, masih ada campurannya. Belum. Metaverse asli yang seperti Mark Zuckerberg ini bilang ini belum ada. Nah, jadi dengan metaverse ini, Anda bisa masuk, janjian sama teman Anda berapa orang, bentuknya apa Anda bisa pilih, dan begitu Anda masuk, ini luar biasa. Anda mau belajar apapun bisa. Sebuah contoh, misalnya, Anda masuk pengen pergi ke Israel, tapi duit nggak ada, belum ada duit. Jadi gimana Pak? Pakai metaverse. Anda masuk ke sana, Anda download yang namanya mau masuk belajar mengenai Dome of Rock, klik Israel, klik masuk. Anda akan langsung di depan Anda, itu bentuknya adalah Dome of Rock. Dome of Rock Anda nggak bisa masuk Bapak Ibu. Kecuali Anda menyerahkan paspor. Saya beritahu, jangan pernah Anda mau menyerahkan paspor kalau Anda pergi ke sana. Paspor harus nempel badan Anda. Biasanya ada yang ngomong tuh, boleh Pak masuk. Itu bukan tempat yang bisa dimasuki oleh orang-orang Kristen sebagai turis, nggak bisa. Nah, Anda pengen tahu dalamnya kayak apa? Anda bisa ke metaverse. Itu Anda bisa masuk ke sana, melihat gambarnya. Anda bisa masuk sampai lubang semut, Anda bisa temukan di sana. Belajar satu persatu. Mau 5 jam, 5 jam. Selama kuotanya ada. Setelah itu selesai semua, Anda belajar di depan mata Anda belajar. Saya mau belajar Mesir, piramida di Giza. Langsung Anda klik piramid Mesir Giza. Anda sudah berpindah masuk ke Mesir. Bila perlu sekarang, Anda mau ke petak 9 Jakarta. Itu. Anda masuk ke sana ke lorong-lorongnya, tapi Anda nggak bisa makan, cuma nonton doang. Sampai sini apakah Bapak Ibu jelas? Bisa ya? Nah, ini yang menarik. Saya kembali cerita ini lagi. Nah, pada saat Anda melakukan metaverse, Bapak Ibu, yang terjadi adalah Anda menggunakan yang pertama adalah gadget atau laptop. Ini yang dibuat sekarang ini. Nanti ke depan tentu saja ini nggak menarik. Anda butuh alat bantu. Alat bantu. Apa alat bantunya? Ya kacamata. Oh ya. Alat bantunya kacamata. Misalnya adalah virtual reality. Gitu. Kacamata. Gede kacamata dipakai. Begitu Anda pakai, Anda bisa langsung lihat di depan mata Anda. Kalau tadi kan pakai laptop nggak kurang seru ya. Ini pakai kacamata. Jadi yang menarik adalah di rumah Anda duduk di kamar Anda, pakai kacamata Google besar gitu, Anda bisa kayak nonton begitu. Ini seru. Tetapi ini nggak menarik. Kenapa? Karena Anda tidak bisa merasakan sentuhan. Misalnya saya ketemu dengan Pak Suhandri di sana. Kalau ketemu di metaverse, itu kayak beliau bentuknya sekarang masih bentuk kartun ya. Masa nggak mau jabatan tangan? Kalau saya jabatan tangan sama Pak Suhandri, saya berasa nggak? Jawabannya tidak. Tapi ke depan kita punya namanya augmented reality. Reality. AR. Nah, dengan ini maka Anda nanti punya alat bantu. Alat bantunya apa? Anda tidak hanya menggunakan kacamata, tapi Anda menggunakan sarung tangan kecil.
atau seperti rompi sederhana Anda pakai. Itu ada sensornya semua. Jadi pada saat Anda pakai itu, dihubungkan dengan semua gadget dan WiFi, begitu saya ketemu dengan Pak Suhandri yang ada di Metaverse, kami berjabat tangan, tangan saya merasakan sentuhan jabatan tangan asli. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Udah kayak di kantor aja. Nah, pertanyaannya begini. Pak, ini bisa dipakai nanti untuk pelecehan tidak? Yes, bisa sekali. Kenapa? Nanti muncul orang dari mana nggak jelas, dari luar negeri, kan ketemu seorang bisa ketemu di situ semua. Lalu orang itu berusaha mendekati Anda dan memegang Anda. Nah, sekarang sudah ada, karena ini kejadian sebetulnya, masalahnya kejadian, dibuatlah sebuah aturan baru bahwa Anda bisa membuat sebuah teritori. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk mendekati Anda lebih dari sekian jaraknya. Kecuali Anda klik. Misalnya teman dekat nih, oke Anda klik, dia bisa jabat tangan Anda, dia bisa peluk Anda. Pasti peluk. Di rumah sama di rumah sih. Anda pakai kacamata, Anda bisa peluk sama orang. Nggak ada orangnya, Bapak Ibu. Nggak ada. Aslinya di dunia fisik nggak ada orangnya. Sama-sama di rumah kok. Begitu dipeluk, tubuh Anda akan berasa kayak dipeluk. Luar biasa ya. Nah, mungkin bentuknya ke depan bukan cuma alat bantu, tapi cuma sensor-sensor aja. Nah, tentu saja kalau sudah pakai begini, nanti kan saya ketemu Pak Suhandri di sana, kan kita nggak mungkin tadi seperti tadi milih ya, bajunya mau baju apa? Kan nggak mungkin Anda pengen baju yang sama terus ya. Masa baju sama terus sih? Anda pengen dong pakai kostum dong. Kostum. Masa avatar saya nggak pakai sepatu? Masa saya nggak pakai jam tangan? Saya ketemu Pak Suhandri dong, nanti ketemu, Pak apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Pas salaman saya liatin jam tangannya dong. Loh kok nggak pakai jam tangan? Kan kurang seru, bener nggak? Anda harus beli jam tangan virtual. Kayak di online begitu, tapi barangnya virtual. Jadi Anda beli misalnya sebuah jam tangan, Anda pasang di tangan di avatar Anda. Dan saya beritahu, harga jam tangannya lebih mahal dari jam tangan asli fisik yang ada di toko di Plaza Indonesia. Anda beli sepatu, cari toko sepatu di sana. Jadi di Metaverse Anda bisa cari ada toko sepatu. Anda beli sepatu Nike, Anda pasangkan di avatar Anda. Itu harganya, itu sepatu-sepatu adalah virtual, nggak nyata itu. Anda beli itu sepatu, Anda pakai di avatar Anda. Jadi kalau saya ketemu Pak Suhandri, avatarnya sudah lengkap, branded semuanya. Dan harganya lebih mahal dari harga asli. Anda bisa bayangkan. Kok rela buang uang seperti itu? Kalau Anda bilang begitu, berarti Anda usianya sudah tidak lagi usia anak-anak ABG. Anak ABG rela loh ini ngabisin uang begini. Kalau kita mah yang penting bisa makan pecel lele, bener nggak, Bapak Ibu? Nah, ini kostum ini. Nah, kita lihat. Lalu Pak, bagaimana kalau saya mau ajak Pak Suhandri untuk main bulu tangkis? Bisa, bisa. Tapi gimana Pak alatnya? Yuk, kita lihat ya, bagaimana alatnya. Ini sebuah contoh lagi. Ini yang generasi pertama. Ini yang ada beredar hari ini. Ini yang pertama. Dengar jelas ya. Ini ada pendetanya nih. Oke ini namanya VR nih, virtual reality. Pakai itu dulu. Pakai tangannya pegang ini, lihat itu. Sebelah kanan lihat tuh. Tinggal pakai alat. Tuh dekat. Masuk ke gereja nih. Ini gereja ini. Ketemu orang, melihat halo, apa kabar? Itu di rumah nih sendirian. Apa kabar sama temannya? Tuh teman-teman dia semua tuh. Sama semuanya di rumah semua. Apa kabar hari ini? Ini gereja nih, ada lounge-nya. Nah, di sini nanti bisa bikin rumah-rumah. Ini ada space-nya nih segede gini. Tapi lihat bentuknya tangannya masih sangat sederhana sekali. Bisa bikin rumah di situ. Bisa bikin kafe di situ. Virtual semuanya. This is actually my first time. Itu temannya tuh. It is a very new experience for me because I'm used to physical churches, but I have autism and I'm really sensitive to sounds and all the people around me. Bisa ya, Bapak Ibu? Bisa kelihatan? Saya ulang ya. Satu gereja itu, ini gereja. Dia pakai ini dulu.
Oke, yang bundar itu sebagai alatnya. Jadi kalau yang bundar itu bergerak, tangannya bergerak. Tapi lihat, bentuknya masih sangat sederhana sekali. Nggak nyambung. Ngajak temannya. No replying Itu today. semua orang pakai No semua. replying today. Teman-temannya bersama pakai several semua. hundred people that are part of the church. Nih, Anda mau duduk di mana? Pilih Our tempat vision duduknya. is to spread our love, to establish these faith communities across different time zones, but not just time zones, metaverses. Dimanapun bisa masuk So gereja ini. Altspace is a Anda di metaverse. It's Indonesia like bisa a ke gereja virtual city. manapun yang There's pakai a few metaverse. other ones called Rec Room and VR Chat, and they're populated like virtual cities. You can kind of think of it. Bisa ya? Like, Well, this is actually my first time. It Ini is a orang baru very ini. new experience for me Anak because I'm used to physical churches, but Dia I punya have autis, dia autism bilang jadi and I'm dia really cenderung sensitive to sensitif dengan sounds and suara. all the people around me. Oke. Gimana Bapak Ibu? Sudah kelihatan caranya? Menarik ya. Nah, nanti ke depan itu alatnya di rumah yang Anda akan pakai di rumah adalah Anda pakai Google besar ini. Lalu makin lama makin kecil kayak kacamata. Terus tangan Anda akan megang stick atau buletan tadi. Nah, kalau saya mau main bulu tangkis, ya saya begini-begini aja nih. Begini-gini. Bulu tangkis main begini. Nanti dalam tampilan itu betul-betul seperti bulu tangkis. Saya harus beli raketnya, saya beli sepatunya, saya beli netnya, saya juga beli lokasinya, itu bayar semuanya. Pak, bayarnya gimana? Bayarnya pakai token. Token itu apa sih? Sesuatu yang dipakai sebagai aset di wadah tersebut. Misalnya, Bapak Ibu punya uang memang bisa telepon. Bohong banget. Anda bisa telepon karena Anda punya yang namanya pulsa, kuota. Selama uang Anda nggak ditukar menjadi kuota, Anda nggak bisa telepon. Anda punya uang memang bisa nyala listrik? Tidak bisa. Kalau Anda punya uang, Anda harus tukar dulu supaya Anda nanti pulsanya dipakai buat listrik. Sama kalau masa lalu misalnya Anda berjudi. Judi itu kan kalau Anda masuk misalnya di Las Vegas, itu kan harus Anda membeli kepingan-kepingan plastik itu loh, chip itu. Nggak ada uang asli di meja judi. Kalau ada tuh pinggir jalan tuh gaple tuh namanya. Gitu. Jadi Anda main judi. Kalau sampai, jangan ditiru ya, ini contoh zaman masa lalu nih, masa kegelapan. Kalau sampai Anda menang, itu chipnya banyak yang warna plastik itu, Anda tinggal uang menjadi tukar jadi uang nyata. Jadi mata uang dalam kasino itu apa? Ya chip plastik. Anda kalau main game, kan supaya game ini bisa menang terus, Anda harus beli peralatan toh. Peralatannya tembak-tembakan, bedil, pedang kan gitu. Nah, waktu Anda membeli pedang segala macam, kan Anda butuh di game pakai apa? Pertama, pakai pendant, koin kan gitu. Koinnya game. Kalau nggak ada, Anda terpaksa beli pakai uang tunai, tapi uang tunai itu ditukar menjadi yang namanya adalah koin. Pernah main Candy Crush? Agak menang-menang dari tadi nih. Beli, kan gitu, beli. Nah, belinya pakai apa? Ya pakai uang asli, tapi kan uang asli nggak bisa dipakai di sana. Anda harus tukar kepada sebuah mata uang khusus. Nah, dalam metaverse ini, mata uangnya tuh khusus. Jadi tidak ada mata uang itu rupiah nggak ada, dolar pun nggak ada. Mata uangnya khusus, misalnya apa? Produsen-produsen metaverse itu yang pertama yang terkenal adalah Microsoft. Nama metaverse-nya adalah Mesh. Kemudian ada platformnya kerja. Ada yang namanya adalah Horizon World, buatan dari Facebook. Gitu ya. Terus ada yang namanya Decentraland, khusus properti. Jadi kalau Anda masuk ke metaverse, Anda bisa beli tanah. Luasnya berapa, Pak? Nggak pakai meter, pakai piksel. 10 piksel kali 30 piksel. Anda beli tanah di sana. Saya beritahu harga tanahnya lebih mahal dari tanah Jakarta. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Ada yang mau beli, Pak? Ada. Masalahnya kalau Anda beli tanah di situ, sebelah Anda adalah BTS, anggota BTS, harga tanahnya melonjak 100 kali lipat. Gitu. Begitu Anda beli tanah di situ, sebelah tanah Anda Kim Jong Un, nggak tahu apa yang terjadi. Jatuh apa enggak harganya. Nah, Anda bisa beli tanah. Dan ingat, kalau Anda beli tanah di dunia nyata sekarang ini, tanah Anda ada batasnya. Kenapa? Karena depannya sungai.
Kalau yang namanya metaverse, Anda jual tanah, nggak ada batasnya. Terus ke depan, terus itu pengusahanya teknologi ini akan sangat kaya sekali. Berikutnya, waktu Anda membeli, Anda menggunakan mata uang di tempat itu. Contoh, Decentraland yang metaverse yang menyediakan tempat atau properti itu menggunakan mata uang namanya Mana. MANA. Aneh ya? Itu apa, Pak? Kayak yen gitu? Bukan. Pokoknya kalau masuk sana harus pakai Mana. Kayak Anda kalau ke Amerika harus pakai dolar, rupiah nggak laku. Anda masuk ke metaverse-nya Decentraland, pakainya Mana. Ada lagi yang jual tanah namanya Sandbox. Nama metaverse Sandbox. Kalau yang tadi kita barusan nonton tadi, yang gereja tadi, itu namanya Roblox. Namanya pusing gitu. Nggak usah dengerin Bapak Ibu, ini nggak masuk ujian Bapak Ibu. Pusing kita semua. Kalau Anda masuk ke Sandbox, mata uangnya namanya Sand. Kalau Anda masuk Somnium, namanya Cube. Gitu ya. Pak, sekarang ini saya mau beli tanah di Sandbox. Mata uangnya apa? Sand. Harganya bagaimana, Pak? Begini. Tanah di Sandbox, itu yang pernah terjual tertinggi harganya, 61 miliar. 61 miliar. Saya nggak tahu, Anda mikir, bodoh amat lah, nggak usah ya, ngapain dengerin beginian ya. Duitnya susah, dibuang di begini, dan virtual, semua ini virtual. Berikutnya, kalau di Decentraland, ada yang murah nggak, Pak? Ada. Yang terjual kemarin paling murah itu adalah hitungannya 4288 Mana. Satu Mana, itu kalau dikonversi ke dolar, pakai Ethereum atau Bitcoin, kemudian dilempar ke rupiah, itu sekitar 41.000. Jadi harganya, ini per Februari 2022 ya, total terjual paling murah itu 175 juta. Jadi kalau Anda mau masuk ke dunia metaverse, jangan lupa Bapak Ibu, di metaverse, ini, kostum, kemudian Anda pakai alat bantu kostum, pakai itu namanya adalah ini, yang ada di sini semuanya harus pakai cryptocurrency. Jualan di sini harus pakai cryptocurrency. Pak, bisa buka toko di sini nggak? Bisa, kayak Instagram. Bisa buka toko kan Instagram? Bisa. Anda buka toko di situ. Beli tanah dulu, buka toko. Gitu ya. Anda bilang gini, ngapain saya masuk ini beli? Udah nggak ada barangnya, saya harus beli. Itu adalah ungkapan orang umur 40, 50, 60, sampai 70. Anak zaman sekarang mau banget itu beli kayak begituan. Nah, emang kalau saya nggak ke metaverse gimana? Saya mau tanya balik. Kalau semua orang masuk metaverse, Anda nggak metaverse sendiri di rumah, apa rasanya? Nah, ini bisa tangkap ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya harus cerita. Oke, pelan-pelan lagi. Berikutnya, contoh-contohnya yang muncul. Kalau kita melihat kisah-kisah tadi, yuk tayangan lagi ya, nonton lagi satu ini. Ini sebuah contoh. Ini sudah ada tahun 2017-18. Sudah ramai sekali. Dijualnya harga 7 juta. Ini cuma sebuah contoh saja. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across Males town ya, just to bangun attend pagi your hari favorite Minggu ya. service? Males kan? Introducing virtual reality Pakai church. aja virtual reality Start by church. choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning Nah, Anda outfit? bisa pilih mau Never make a pilih mau fashion pakai mistake baju apa, again, mau because ke virtual gereja, reality church will mau style you pakai based baju on yang your seperti ini denomination. atau yang Not a people santai. person? Dan Select the Anda bisa introvert milih experience nanti to sampai completely sana mau eliminate the ada welcome jabatan team, tangan meet and greet tidak, time, mau connect disapa cards, dengan and that awkward hold tangannya. hands with the person next to Enggak you lah, thing we saya nggak still mau do. disapa-sapa, saya males. Next, personalize your morning by Anda choosing the mau worship ngalami yang experience that you namanya want. worship-nya seperti Feeling a apa? touch of Dari white guilt? Hillsong, Add dari a minority Bethel worship Church. leader. Anda bisa pilih worship Custom leader-nya. options even let you Worship cater leader to mau the pakai baju skinniness of your apa, worship penampilan leader's seperti jeans. apa, ada semua. Finally, Dan no more Anda bisa having di to rumah, endure songs nggak that you usah don't like. repot-repot. Di rumah aja Virtual seperti reality ini. church, Lihat ini. you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor Nah, for Anda you. mau khotbahnya tipe We'll even apa? let you tailor your sermon Temanya topic apa? so you'll never Mau have to tentang attend a Vision kasih, Sunday or a sermon pengharapan, series on giving. kedamaian, anugerah, And never worry dan again
Nggak about ada dozing waktu yang off during the membosankan. sermon. Kenapa? With Kita Virtual milih Reality sendiri Church, you semuanya can dengan sleep baik. as long as you want. Kids being bad in nursery, who Jadi cares? Anda nggak akan ketinggalan Worried yang about namanya missing a nonton football bola game? tuh nggak Enter your bakal, karena favorite di team and rumah we'll langsung provide pasang. notifications when the game is starting. Never Kalau miss a Anda kickoff again. Want to go forth for bahkan prayer? seorang Well, if karismatik, you Anda selected bisa a rapat Pentecostal sendiri deh. service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media Jadi accounts and we'll semuanya post for gampang di you. rumah Get semua. credit for being super spiritual all from the comfort of your couch. Finally, an Anda option for akan people melihat asking the hari question, Minggu Anda how can menyenangkan I make sekali, Anda Sunday bisa morning tepuk tangan even sendiri. more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Oke. Mau coba Bapak Ibu? Harganya 6-7 juta. Yang mahal. Kalau yang murah 600 bleret mata Anda. Ini dijual. Anda sudah bisa pilih. Di Amerika sudah dijual dan ditentang di banyak gereja. Ya, lama-lama juga begini. Kita masih baik nih. Kita pakai online, kadang-kadang masih ada onsite. Kalau di barat semuanya sudah begini. Itu namanya adalah VR Reality Church yang tadi saya cerita. Nah, ini semua hanya bisa jalan kalau pakainya adalah 5G atau 6G. Itu kalau bisa jalan pakai itu. Nggak bisa pakai 4G. Saya ulang ya. Saya mau ketemu dengan Pak Suandri. Pak, hari Minggu jam 5 sore kita ketemu di Metaverse. Linknya ini. Udah kayak Zoom aja, linknya ini. Nanti saya mikir dong, wah yang datang nih banyak nih. Biar keren, saya beli jas. Saya masuk ke sana, saya cari toko jas. Toko jas di Metaverse. Saya datang nyamperin toko. Pakai itu VR yang tadi, pakai VR ini. Atau udah canggih, dia tinggal sudah pakai kaos kaki khusus, pakai sarung tangan khusus, masuk jalan. Ya di kamar, saya jalan begitu, masuk ke toko, saya bilang, saya mau jas ini. Jasnya saya pakai di avatar saya. Sepatunya saya pakaiin semuanya. Jam tangan saya pakai. Dan saya nanti kalau ketemu sama Pak Suandri, saya mau naik mobil. Ferrari, Gucci, Nike, sudah gabung di Metaverse. Saya pakai naik mobil, saya masuk di rumah saya. Ya saya begini-gini doang nih, gini-gini doang di rumah saya. Pakai alat tadi dua itu, pakai yang stick tadi begini. Sampai sana saya turun, saya salaman, tubuh saya berasa. Kenapa? Karena saya pakai sensor di tangan. Saya peluk Pak Suardi, berasa semuanya. Begitu masuk, saya bilang, Pak, yuk kita sekarang duduk di taman dulu. Pilih taman, kita duduk di sana, ngobrol. Dan enaknya kalau Metaverse ini, Pak, sekarang kita sama-sama mau lihat yuk yang namanya belajar di sebuah Samudra Hindia tuh kayak apa sih dalamnya? Anda bisa bayangkan ya. Coba kalau Anda bisa sekarang kan nggak bisa. Anda masuk ke dalam. Anda akan belajar di sana semuanya. Nah, setelah Anda belajar semuanya, keluar lagi. Nggak basah di rumah kok. Habis itu dia bilang gini, saya mau ke pantai, Pak. Bali, daripada rame, Sanur. Sampai di sana, di Kute Anda ada di sana, Anda duduk. Anda bisa lihat cerahnya matahari. Anda bisa duduk, dan kaki Anda mau direndam di air, bisa. Kenapa? Kaos kakimu ada sensornya. Seperti rasa deburan ombak. Anda duduk di sana, Pak, mau minum kelapa? Mau, depan saya, ya cangkir biasa, gitu ya. Tapi kalau sudah canggih nanti, dikasih sensor, Anda dekatkan ke hidung ini, baunya bau kelapa, tapi rasanya air putih, gitu. Terus Anda duduk di sana ngobrol, dan enaknya adalah kalau ngobrol ada 10 orang datang, saya bisa ngobrol sama Pak Suhandri, nanti Bu Elis bisa ngobrol sama Bu Angel, ngobrol. Kalau di Zoom nggak bisa. Di Zoom ini kalau 4 orang ngobrol, berantem semua suaranya. Nah, selesai, 2 jam ngobrol-ngobrol, meeting, oke Pak, sampai ketemu ya, dadah. Saya naik mobil saya lagi, terus jalan lagi gini. Udah, pulang ke rumah, ya ada di rumah itu. Jadi ke depan kita bisa pilih, mau ketemu di kantor, di Standard Chartered, kedua, ketemu di Zoom, online, atau ketemu di Metaverse. Itu pilihan ini. Pak, bagaimana kalau misalnya sekarang dalam kondisi uangnya inflasi, Pak? Oh, tenang. Pemerintah menangani inflasi agak berat. Aturan banyak. Tapi kalau di dunia Metaverse, itu seperti sebuah kingdom dan negara. Yang ngatur adalah teknologi. Semua diatur di sana. Itulah dunia Metaverse.
yang Bapak Ibu sering dengar. Ini belum ada tapi sedang pergi ke sana. Siap-siap nantikan saja. Anda sekarang sudah punya yang namanya gadgetnya, ada yang namanya aplikasinya, Anda tinggal download. Tapi mohon maaf, yang sekarang bentuknya masih sangat sederhana sekali, bahkan Anda melihat teman Anda, avatarnya nggak ada kakinya. Cuma badan doang. Nggak menarik. Anda bilang gini, tampilannya kayak kartun begitu, apa enak toh? Apa enak seperti itu? Nggak bagus. Kalau Anda bilang nggak bagus, berarti Anda sudah cukup berusia. Karena kalau Bapak Ibu, yang disasar itu memang bukan kita. Yang disasar itu anak-anak di bawah 12 tahun. Contoh, anak kecil kalau nonton Tom and Jerry, Donald Duck, happy toh. Kalau kita nggak happy, kita nonton Doctor Strange, baru happy tuh. Avenger baru happy. Ngapain nonton yang namanya Tom and Jerry kejar-kejaran mulu? Tapi anak kecil nggak suka film-film yang namanya Terminator, Batman, Doctor Strange, nggak suka. Mereka sukanya apa? Yang namanya Hello Kitty. Nah, bentuk-bentuk avatar yang tadi kayak kartun tadi, buat kita tuh nggak enak di mata. Buat mereka, ini adalah perkenalan. Mereka sangat suka. Dan kalau sudah di bawah 12 tahun, ngalami seperti ini, saya beritahu, sampai tua nanti, buat mereka nggak ada masalah dengan yang namanya metaverse. Anda bilang gini, Pak, metaverse bahaya nggak sih, Pak? Ya, pertama, Anda bisa masuk, main game aja bisa kecanduan, ini metaverse bisa kecanduan. Anda bisa belajar apapun, plusnya apa? Anda bisa belajar tanpa sekolah. Anda mau ketemu siapapun bisa di sana. Profesor yang mengajar ini, sekolahnya lintas negara, bisa. Informasinya terbuka semuanya. Kedua, apa plusnya? Nggak ada jarak, nggak ada waktu. Ini kan yang mau manusia tantang di hadapan Tuhan sebetulnya. Sama dengan kitab Daniel. Daniel katakan dari keempat, di akhir zaman nanti, pengetahuan akan bertambah. Pemahaman teknologi akan bertambah. Daniel bilang begitu. Berikutnya, apalagi kelebihannya? Kelebihannya Anda bisa, ada orang yang dia bisa kerja, tapi orang ini cenderung menjadi orang yang cenderung nggak bisa gaul sama orang, dia lebih pemalu, dia orang yang sedikit kikuk. Nah, dia bisa membuat avatar ganteng, keren, gitu deh. Bisa. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi avatar itu bisa mewakili, kita nggak pernah tahu siapa orangnya, gitu ya. Sekarang memilih yang bentuknya mirip sama dia, tapi lihat temannya tadi, memilih bentuknya adalah robot besar. Nah, itulah yang kira-kira saya bisa sampaikan terkait dengan isu jam 6. Kita akan tanya jawab sebentar. Jadi kalau dilihat, apa ruginya Pak? Apa dampak negatifnya? Satu, kecanduan. Kedua, habiskan uang luar biasa banyak. Contoh ya, untuk Anda bisa di metaverse, belanja dan eksis, Anda perlu yang namanya membayar pakai kripto. Untuk belajar kripto aja, Bapak Ibu, itu perlu latihan pemahaman. Apalagi sekarang ini, lihat ya, pasar kripto kan kayak roller coaster ya. Jantung kalau nggak 3 mah bahaya. Nah, jadi untuk kita pergi ke metaverse, sebetulnya, itu kita melewati 1, 2, 3, 4, 5 baru sampai. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya isinya ujian iman semua. Saya paham sekali bahwa banyak yang namanya wadah gereja cenderung bersikap hati-hati atau kemudian cenderung tidak menerima dengan cepat. Karena memang sulit dipahami. Pertama, rumit. Dan dua, mahal. Itu adalah konsep yang muncul di metaverse. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada yang kita bisa ngobrol, bisa diperjelas lebih dalam lagi. Silakan, Sister Angel. Baik, terima kasih Pak Aruna. Mungkin membuka pikiran kita juga ya, membuka wawasan kita. Mungkin yang sebelumnya nggak ngerti sama sekali metaverse itu apa, padahal dekat sekali dengan kita ya. Seperti Zoom ini juga mungkin bagian dari metaverse ya. Buat teman-temannya ke depannya mungkin akan lebih canggih, tapi saat ini ya seperti Zoom, Facebook, sosial media, lain-lain ya. Untuk Indonesia sendiri masih 4G, berarti belum bisa ya Pak Aruna ya? Bisa. Jadi, kalau yang untuk modelnya generasi pertama, saya nggak bilang Zoom itu metagame. Zoom itu adalah sebenarnya sebuah ide-ide yang kalau dikembangkan bisa jadi ke sana. Nah,
Metaverse generasi pertama itu yang Roblox yang tadi, yang apa kartun tadi itu generasi pertama yang paling dasar. Nah, bentuknya seperti itu dan masih pakai 4G. Makanya kalau pernah di sini ada yang pernah ikut gereja Metaverse, kan iklannya begitu ya. Itu kalau masuk ke sana itu isinya adalah ya ketemu sama beberapa avatar gitu. Tapi nanti pas duduk di situ nontonnya apa ya mirip YouTube gitu ya. Tapi masalahnya kalau Anda pernah nonton yang gereja Metaverse itu sering loading, buffering terus gitu loh. Jadi nggak smooth. Ya, Anda kalau nonton ibadah kepotong, nonton film kepotong 2 kali masih mau duduk, coba 6 kali langsung ada matiin itu. Mending nonton YouTube aja. Kenapa? Karena masih 4G. Gitu. China sudah bikin 6G, lagi dicoba. Gitu. Nah, 5G ini luar biasa. Minimal pakai 5G. Ya, sebentar lagi, bersyukur ya kalau nggak ada pandemi, sebetulnya kita sudah pakai 5G tahun lalu ya. Tapi karena pandemi kita mundur. Kira-kira itu. Oke, iya Indonesia Pak. belum? Belum ya Pak. Ya, ini juga wawasan buat kita mungkin yang punya anak-anak di rumah seperti saya punya balita, berarti ini kedepannya untuk anak-anak saya ya Pak ya sebenarnya sasarannya ya Pak ya. Betul. Iya. Nah ini sekarang kita buka sesi pertanyaan tanya jawab. Mungkin banyak teman-teman yang sudah punya beberapa pertanyaan yang penasaran selama ini mau ditanyakan, boleh langsung. Kalau kita lihat di kolom chat belum ada ya. Atau mau langsung aja nih biar enak dibuka mic-nya kalau ada pertanyaan? Saya tambahkan dulu. Boleh, Ini Pak. hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan. Jangan bilang saya sebagai orang futuristik ya, tapi Anda coba tangkap baik-baik. Siap nggak siap? Contoh begini aja. Kapan Anda pernah berpikir di kepala Anda masing-masing, Bapak Ibu, tentang mobil listrik? Di kepala ada, agak mana tuh barang? Karena datang ya barangnya. Ternyata hari ini, pandemi ini, tiba-tiba waktu kita selesai pandemi, kita kaget. Dunia sudah mulai berubah. Anda bisa berubah ya, Anda lihat. Anda bisa bayangkan, punya Zoom hari ini, bisa melihat dampaknya luar biasa sekali. Oh, saya bisa mengajar firman sampai ke luar negeri, Bapak Ibu. Gitu ya. Satu, baterai. Ini ke depan. Baterai, Bapak Ibu, akan berubah bentuknya. Mobil Anda pakai baterai listrik, semuanya baterai yang Anda pakai nanti bukan baterai yang kecil-kecil biasa lagi. Ini akan berubah total. Yang kedua adalah yang namanya kayak bajai mobil terbang gitu loh. Electric vertical take off and landing. Ini sudah ada ini, kecil, hanya isi cuma 2 orang. Kayak bajai gitu, cuma 2 orang. Saya bisa naik gitu. Ya. Jadi kemana-mana langsung naik lewat atas, supaya nggak macet di bawah. Ini sudah ada, tapi belum banyak. Karena ingat, nanti ketinggiannya harus diatur segala macam, dan di kitanya masih banyak kabel melintang. Nah, itu repotnya, kabel melintang itu loh. Yang bikin repot. Kedua adalah yang namanya Elon Musk, Neuralink. Memasukkan chip ke otak, jadi ke depan Anda itu langsung dengan mata bisa bicara. Jadi nggak perlu ketik lagi. Anda dengan mata melihat berpikir sebuah huruf atau kata keluar di ketikan itu. Nggak perlu pakai tangan lagi. Neuralink. Dicobakan kepada, mau nonton paling enak, langsung ketahuan daripada banyak mending nonton. Banyak pertanyaan mungkin ya Pak. Iya, mending nonton. How would you like to become a superhuman, or at least a Gimana better saya menjadi version of superhuman? yourself? As usual, Elon Musk has some ideas on how you can do Dia punya that. ide He nih, believes you can achieve this by memasukkan sebuah implanting a chip chip in your head. di This is no kepala. joke, as Musk has been testing chip brain implants in Itu animals pertama and is ke now babi testing dulu. them on humans using Neuralink Tempel technologies. ke otak. What is Neuralink? How will Musk implant the chip in human brains? And what will Musk achieve with Neuralink? Join us as we dive into how Musk is finally testing Neuralink on humans.
Many of us have had Seperti moments we manusia. wished for more brain power, perhaps to tackle a difficult Dan school cepat ya, assignment, daripada multitask, to be pusing-pusing able to meet begini, deadlines, or learn some concepts deadline-nya in a very banyak, limited harus time. baca lagi. What if our brains can go through a reawakening, Jadi or we can diaktifkan simply untuk add more kerjanya lebih bagus. processing power like we can add RAM to a computer? Isi RAM All di these komputer are aja. enticing possibilities that imaginative filmmakers have tantalized us with for decades. Sci-fi show active, intelligent humans getting Lihat to ya, touch it. nih. Give it up to Musk to try another by the synapses which release Neuralink do. The main function, as already stated, is to bridge the gap between the Ini human brain dimasukkan and ke technology. binatang. This has many applications, Nah, including tangan the juga ones that will bisa. benefit Jadi a kalau ada special tangan class of yang people. apa, For nggak ada example, tangannya, people who have suffered orang-orang yang paralysis and sakit can't move bisa their body bayangkan. parts can use Neuralink Nggak to perlu pakai operate their latihan phones and terapi-terapi computer lagi. directly with Semuanya their dari otak. brains. Bisa This ngetik will tuh. be useful for people Hanya who dengan have menggunakan suffered mata dan diseases pikiran. like Alzheimer's and Parkinson's. It can Alzheimer also help semuanya people bisa who have suffered ditangani. severe spinal injuries to walk again. People Lihat who orang can't ini. form speech can take Dia advantage of handicap tapi Neuralink, bisa which jalan will dengan route semua signals ini. in their brains and send them to a smart machine and is the main source of funds. Namanya Neuralink Neuralink. has come a long way since then. Oke, kita It was lihat yang only ini. brought along for the audience to see how a normal pig behaved. Gertrude had an implant put Ya. under your hair or a cap. Musk has demoed Neuralink using 3 pigs. Ini He called the demo the 3 babi little pigs, dipasang, showing that his team diajar. audience could see. They also Kita heard lihat yang beeps, monyet. while devices Nah, implanted ini in his monyet brain in the motor cortex, bisa which main game coordinates itu. hand and arm movement. Pager Bisa first main learned game. how to use a joystick to move a cursor to Tuh, targets itu on yang a dipegang screen. kosong aja tuh, The nggak ada Link apa-apa. devices Dia bisa recorded main his game neuron activity while he interacted with the computer and then fed the dengan data komputer. into a decoder algorithm Dengan to mata predict aja dia bisa Pager's main hand game. movements in real time. Eventually, the monkey was able to move the cursor to where he wanted without touching the joystick, a narrator explained. Musk has said the trials in monkeys. Oke. Dan Anda harus tahu kabarnya bahwa percobaan ini sudah memakan berapa monyet meninggal dan berapa babi meninggal. Mati, bukan meninggal. Jadi ini ke depan tentang Neuralink. Kemudian hologram. Pernah tahu EFSA datang? Ini EFSA tahu ya? Kalau nggak tahu EFSA berarti usianya muda banget itu. EFSA itu hadir cuma satu, yang lain tuh bentuknya hologram semua. Sekarang banyak tuh penyanyi daripada dia di open panggung begitu, dia takut ada penyusup, dia di rumah aja atau dia di studio, dia nari, hologramnya muncul. Ke depan nanti saya bisa muncul di Standard Chartered untuk khotbah, tapi saya nggak ada. Saya cuma di rumah. Dan di rumah itu waktu saya muncul, saya pilih baju yang ada. Jadi saya khotbah, habis khotbah tiba-tiba hilang. Nggak dipegang, nggak ada orangnya. Tapi waktu saya tampil, mirip seperti saya, itu hologram. Lagi dikembangkan sekarang. Kemudian adalah yang tadi, augmented reality. Yang saya bilang pakai sensor-sensor di tangan itu. Satu adalah tadi baterai, kemudian adalah pesawat yang naik turun itu. Kedua adalah Neuralink, yang tadi. Kemudian hologram, itu sekarang muncul di mana-mana. Jadi kalau saya mau ketemu sama orang di Amerika, saya bisa muncul di sana, hologram saya. Kemudian 6G lagi dikembangkan sekarang. Ini luar biasa sekali. Kemudian adalah blockchain. Nah, jadi semua metaverse ini berkembang itu dengan teknologinya blockchain. Blockchain itu apa sih? Blockchain itu sebuah rangkaian informasi teknologi yang kalau Anda sudah masuk ke sana, pembeli, penjual, penerima, pengirim, semuanya terdata lengkap. Nggak bisa dihapus. Anda punya data sekarang hilang, terbakar datanya, kalau sudah masuk blockchain, nggak bisa hilang. Terangkum semuanya. Contoh bagus sekali. Anda tahu mobil Tesla ya? Pengen punya toh? Oh, kalau nggak pengen, nggak apa-apa. Oh, sebenarnya yang penting jiwa-jiwa, Pak. Puji nama Tuhan. Jadi itu paling puji nama Tuhan. Anda naik mobil Tesla, nggak usah yang pegang setir kan? Anda tidur, jalan sendiri kan? Zaman dulu itu Anda punya mobil nyetir sendiri. Kedua, Anda pakai supir. Ketiga, Anda nggak mau pakai taksi. Sekarang hebat, pakai Grab, Gokar, ya toh. Lama-lama saya beritahu, yang jemput Anda ke rumah nggak ada orangnya, mobil doang. Ini kalau 20 tahun yang lalu dipikir pasti hantu ini. Sekarang sudah nggak pakai orang, dia ke rumah Anda. Nah, mobil-mobil yang unmanned vehicle itu adalah nggak ada supirnya, itu adalah mobil-mobil yang seperti Tesla.
Tolong ngerti, Bapak Ibu pikir Tesla itu jualannya mobil ya Bapak Ibu? Bukan. Anda pernah pakai Waze? Makin banyak pakai Waze, makin detail tuh jalan. Sama kayak Tesla. Mobil Tesla itu kalau lagi jalan, itu dia sambil jalan dari rumah saya ke Standard Chartered ya. Itu dia akan foto dan ambil semua kondisi sepanjang jalan itu. Rusaknya di mana, bolongnya di mana, sering macetnya jam berapa, sebelah kanan ada galian apa yang sering terjadi, gedung apa, ada yang namanya SPBU apa, ada yang namanya jembatan, ada penyempitan di mana, traffic light di mana, nama gedung semua diambil semua. Dan yang naik mobil Tesla, misalnya satu kota ada 1 juta mobil itu mencari semua data. Pas nanti sudah sampai ke rumah lagi, semua data di mobil itu dikirim ke servernya Tesla. Jadi, semakin banyak orang pakai mobil Tesla, maka mobil ini akan semakin safe dan aman. Jadi jualannya apa sih? Data. Sama kayak Waze. Makin banyak yang pakai, makin informatif banget. Gitu. Ada apa di sini? Nah, kalau ada yang lewat, oh di sini ada kecelakaan ini. Kenapa ada yang lewat? Itu yang dipakai sekarang. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Oke, itu. Silakan kalau ada yang mau ditanya tadi. Iya Pak, ini ada pertanyaan yang masuk tadi. Kalau kedepannya berarti nanti bisa mata uang yang menguasai cryptocurrency ya Pak? Enggak euro, US dollar lagi, bisa jadi kripto ya Pak? Betul sekali, yes. Kalau begitu, saya cenderung ya, iya Pak. agak khawatir sama dolar loh ini. Nah, ya itu dia Pak. Terus ada lanjutan lagi nya Pak. Kalau misal seperti itu, apakah anak-anak Tuhan diizinkan atau boleh invest di cryptocurrency Pak? Nah, oke, gini. Ini kan masih debatable. Boleh nggak boleh? Kita tuh kadang-kadang bilang boleh nggak boleh, itu bukan karena kita itu paham, tapi karena kita bukan bilang boleh nggak boleh, bukan karena kita bilang boleh nggak boleh, tapi karena kita nggak paham. Contoh, orang kalau zaman nggak paham Zoom, kita bilang Zoom itu sesat. Bener ya? Coba gini aja. Bapak Ibu, pertama kali yang namanya komputer muncul, yang segede rumah tuh. Kemudian dibawa sejinjing itu. Saya masih ingat itu. Hamba-hamba Tuhan lama bilang apa? Itu setan 666. Sekarang saya mau tanya, di tempat ini semuanya pakai komputer toh? Iyalah, Anda sedang online kok, pasti pakai komputer toh. Kantor mana nggak pakai itu? Dulu Anda bilang bahwa yang namanya barang-barang itu adalah barang yang ini nggak bagus segala macam. Jangan-jangan kita bilang nggak bagus karena kita nggak paham. Setelah kita paham, kita lihat nggak ada apa-apanya, kita bilang boleh-boleh aja kan gitu. Kenapa saya bilang bahwa dolar itu agak sedikit mengerikan? Saya nggak tahu berapa uang dolar yang beredar di Amerika dan di dunia. Bentuknya ya, bukan di account bank. Kalau di account bank itu kan uangnya tuh aneh tuh. Uang yang ada di akun Anda itu kan sebenarnya kalau dibilang kebanyakan ya, bukan kebanyakan jumlahnya, gini loh. Belum tentu ada fisiknya gitu loh. Jadi ini yang saya ngomong adalah uang dolar yang ada beredar fisik. Tolong ngerti. Saya tuh kaget banget. Uang dolar yang beredar secara fisik di dunia dan di Amerika itu sekitar 40%-nya. Banyak loh itu. Itu dicetak tidak lebih dari 3 tahun yang lalu. Ayo. Ini nih, saya harus bicara mengenai Ukraine sama Rusia, Bapak Ibu. Peristiwa ini berbahayanya apa? Bisa menggoyang negara-negara superpower. Lah kalau negara besar, ginilah, negara kecil. Ini Sri Lanka, mohon maaf ya kalau ada punya keluarga di Sri Lanka. Sri Lanka Anda tahu sendiri kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang Sri Lanka. Kita harus berdoa buat Sri Lanka, terutama ada gereja di Sri Lanka. Kita harus berdoa. Kenapa? Ini kondisi parah sekali. Tapi kok sepertinya adem ayem, karena kecil. Waktu Yunani 2012, masih ingat 2012? Lupa pasti, karena ingatnya adalah filmnya doang kan gitu. Itu Yunani itu hampir dilego tuh negara. Udah bankrupt habis tuh Yunani.
tapi tidak menggoyang Uni Eropa. Kenapa? Karena Yunani itu kecil GDP-nya. Coba kalau Italia sama Jerman yang rontok, kalau nggak goyang tuh tsunami-nya gede sekali. Nah, Amerika ini berbahaya soal dolar. Nah, ke depan gimana soal kripto? Orang itu nomor satu, itu nggak percaya kepada yang namanya uang fiat. Uang yang sekarang itu. Kenapa nggak percaya? Ya karena orang tahulah sekarang, negara tuh membuat yang namanya cetak uang tuh nggak pakai emas. Cetak terus. Kan lama-lama inflasi ya, kalau gitu terus ya. Jadi kepercayaan yang makin gundah gulana kalau gitu buat apa saya percaya sama uang fiat? Uang fiat itu uang resmi yang ada di negara itu. Uang kertas tuh, uang kartal. Buat apa saya percaya sama uang lagi? Kalau uang aja main cetak tanpa dasar, ada emas baru cetak uang, ada emas cetak uang. Ini nggak ada emas cetak uang terus. Kalau gitu sekalian aja. Dasarnya nggak jelas, mending saya sekarang pakai uangnya yang tanda kutip virtual. Apa itu kripto? Gitu. Masalahnya kripto ini, satu, ini pasar banget yang mainin. Sentimennya pasar banget. Lebih kacau kan? Lebih. Jadi kalau lagi sentimen bagus, naik harganya. Kalau nggak turun. Contohnya kayak Luna. Ada yang beli? Nggak ada pasti kan ya. Ini kalau ada yang beli nangis bombay. Habis harganya. Bayangkan beli uang segitu habis semuanya. Jadi ke depan ini memang negara-negara berkata bahwa apakah uang itu masih bisa dipakai? Nah, ini ada pilihan otomatis adalah kripto. Cuma saya mau beritahu, kripto ini juga nggak gampang. Memahaminya. Pak, investasi gampang nggak? Ini malam ini, nggak perlu sampai setengah jam nih saya ajarin Anda pakai kripto. Anda tinggal cari aplikasi, ini buka handphonenya, jangan handphone jadul ya, handphonenya baru 2G, 3G, ya sudah. Ya toh. Pakai yang 4G, Anda cari, biasanya ada agen-agennya tuh yang ngejual investasi kripto. Anda tinggal klik, install aplikasinya di Google Store, ambil aja. Lalu dari situ, nanti Anda akan, jangan lupa dompet digitalnya sekalian, nempel. Nah, misalnya Anda punya uang 1 juta. Nah, uang 1 juta ini kemudian Anda belikan aset kripto. Anda beli aja, di-convert dulu dari ini ke dolar, baru ke kripto kan gitu. Invest 1 juta, potong biaya-biaya segala macam. Tiba-tiba besok hari Senin naik nih. Naik, ada jual nih, udah bayar biaya semua, dijual. Nah, saya pertanyaannya, pas dijual untung itu mau di-convert ke rupiah atau tetap di kripto? Rupiah dong, kan saya mau pakai buat jajan donat. Diubah, masuk ke dompet digital Anda. Simple sekali. Cuma memang ini tidak terlalu backupnya nggak terlalu aman ya. Karena apa? Bisnisnya apa gitu loh. Kalau negara kan jelas toh. Ini kan nggak, ya pokoknya sentimen pasar gitu. Kira-kira gitulah. Anak Tuhan boleh nggak? Ini bukan masalah boleh nggak boleh. Kebanyakan anak Tuhan itu sudah kriptonya enggak, ya toh. Nipu juga enggak, ya toh. Hidupnya, pokoknya kalau di rumah bajunya putih, topi putih, kaos kaki putih, celana putih, piringnya putih, sendoknya putih, semuanya putih. Nah, itu ya. Doanya, 3 jam sehari, ya toh. Kalau ada Zoom begini, pendeta belum masuk, dia sudah masuk duluan. Sudah di-close sama admin, dia tetap masih ada di situ pokoknya. Pokoknya tunggu. Udah mantap, luar biasa. Tapi nginjil juga enggak. Boro-boro ngomong kripto boleh enggak. Itu alat agung dulu boleh apa enggak itu. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Jeratnya terlalu banyak. Jadi hati-hati sekali. Kalau hanya mau untung, mau cuan, tanda kutip cuan mau untung, tapi nggak paham juga itu bukan hal yang bijak sebetulnya. Kira-kira gitu. Baik, Pak Aruna. Nah, di kolom chat sepertinya ada yang bertanya dari Sis Mutiara Huta Barat. Apakah ada pandangan yang berdasarkan Alkitab terkait metaverse ini, Pak? Oke. Metaverse tidak tercatat di Alkitab. Tapi kita tentu saja tidak bisa mencari kata-kata yang berpadanan. Nomor 1, tadi saya bicara mengenai Daniel 14. Daniel 4. Saya kasih ayatnya ya, dan maaf. Daniel 12 ayatnya yang keempat maksud saya. Daniel 12 ayat keempat. Di akhir zaman banyak orang akan menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dan pengetahuan teknologi, informasi akan bertambah. 1. Kedua, dikatakan adalah Mazmur 2.
Mengapa rusuh bangsa-bangsa, para pembesar negara bermufakat bersama-sama untuk mereka perkara sia-sia. Artinya apa? Semua yang saya jelaskan dari tadi ini akan semuanya dipakai. Tujuan cuma satu. Ingin menjadi seperti Tuhan. Pasti, Pak, jelek dong kalau begitu. Nanti dulu. Pertanyaannya, pisau itu dipakai buat apa? Nah, jadi Zoom ini, Anda jangan bilang gini, Pak, Zoom ini. Semua produk yang kita pakai teknologi itu, hampir 99,9% itu dibuat, tujuan pertamanya adalah untuk memudahkan manusia, untuk mengerjakan hidup manusia yang tidak pakai Tuhan. Gitu ya. Nah, tetapi kita bisa menggunakan ini, contoh, Injil Kerajaan disiarkan sampai ke ujung bumi. Pakai apa? Pakai Zoom. Pakai YouTube, jelas. Gitu ya. Nah, kalau Anda cek YouTube, saya nggak tahu ini habis ini mau ditanyakan YouTube nggak nih? Saya hati-hati bicara loh, ini kalau salah bicara sama YouTube di-ban ini. Gitu. YouTube punya apa kriteria, dia punya persyaratan, gitu ya. Anda kalau bicara satu topik tertentu terlalu keras, langsung di-ban, diturunkan itu sama YouTube. Dan Anda juga tahu bahwa topik-topik itu kadang-kadang juga menyangkut masalah-masalah iman. Jadi kalau ditanya, apakah ini Alkitab pernah bicara? Alkitab tidak pernah bilang begini secara spesifik. Tapi in general, Alkitab sudah berkata bahwa nanti di waktu akhir, semua akan digiring untuk menjadi satu. Apa itu? Integrasi data. Semua dikumpulkan. Nah, kalau sudah dikumpulkan begini, Anda nggak bisa kemana-mana. Ada yang pasti skeptis bilang gini, Pak, nggak usah itu, Pak. Kita aja sekarang sudah data kita diambil semua, gitu, data NIK. Anda ditelepon, Bu, mau KTA nggak, Bu? Lagi murah nih. Tahu dari mana ditelepon Anda? Anda misalnya lagi ngetik-ngetik, kok tiba-tiba ini punya bayi, kok tiba-tiba iklan susu sama pamper datang terus ya? Dari mana dia tahu bahwa ini punya bayi di rumah? Jawabannya adalah, apa yang Anda belanja di online store, itu semuanya terdata. Masalahnya sekarang, online store itu belum integrasi datanya. Sudah integrasi semua, yang bisa bayangkan. Kalau raksasa teknologi dunia berintegrasi data, yang terjadi adalah Anda nggak bisa lari kemana-mana. Pak, kan data kita sudah diambil semua. Belum. Anda jangan bilang yang namanya tanggal lahir, alamat, nama orang tua, nama ibu kandung, itu data. Itu levelnya data rendah, Bapak Ibu. Itu mah sudah diambil jauh sebelum kita sadar. Data yang paling privat itu bisa diambil. Dan ini seluruh kehidupan Anda akan terangkum semuanya. Contohnya apa? Yang paling mengerikan yang diambil adalah, mohon maaf, siklus menstruasi Anda. 2. Penyakit bawaan Anda. 3. Bagaimana Anda bereaksi terhadap satu masalah tertentu. Itu algoritmanya membaca Anda. Semuanya. Habis dari sini, habis dari gereja, Anda mampir bakmi. Gitu. Habis bakmi kan biasa, kurang masih lapar toh, makan steak. Habis steak, nongkrong. Habis nongkrong, pulang ke rumah, tidur. Oh, nggak pernah baca Alkitab. Nggak bakal ditawari yang namanya Alkitab. Ditawarkan nggak pernah. Dia bisa baca algoritma Anda apa. Kesukaan Anda apa. Pola pikir dan bagaimana Anda mengambil keputusan. Nah, itu yang privat. Itu yang sampai sekarang belum terintegrasi. Kira-kira itu. Jadi bukan karena masalah jenis kelamin, tanggal akhir, usia. Enggak, bukan itu. Kalau yang itu mah orang asuransi juga punya kok. Iya. Sampai sini kira-kira. Iya, betul. Iya. Wah, menarik ya teman-teman, makin ke sini makin mengerti banyak hal mengenai metaverse ini. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Jadi sebenarnya metaverse ini untuk anak-anak Tuhan nggak apa-apa ya Pak ya, selama digunakannya untuk kebaikan gitu ya, untuk kemuliaan Tuhan gitu ya, nggak disalahartikan gitu ya Pak ya. Mas siap gini, khawatir itu begini. Pertamanya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang manusia itu gini. Kalau kita sudah kumpul sama orang-orang yang pakai branded gitu ya, lama-lama kita nggak tahan kita. Kita main game aja, kita nggak mau kalah, kita beli loh. Bayangkan, untuk bisa mengalahkan musuh di game kita, itu kita beli pedang,
beli nyawa kan bisa itu beli nyawa gitu. Padahal cuma main game aja gitu. Angry Bird tuh ya. Oh, kalau mau lebih gede lagi, Angry Bird jadi gede ya toh, itu harus beli sesuatu. Nah, jadi itu juga repot kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu, waktu kita kan nggak banyak. Kalau Anda mau yang lebih lengkap, saya ini pernah di acara saya pernah bicara di sebuah acara. Silakan di ini aja nih di sini nanti diklik ya. Nih. Ini 2 seri 45 menit masing-masing. Gitu. Bisa kelihatan ya? Oke. Ini YouTube-nya ini. Iya. Di YouTube. Nanti boleh Ya, minta linknya Pak ini ya Pak ya, kita share nanti di grup. Oh, oke. Ya. Jadi ketiknya gampang. Buka channelnya ini, channel Kebon Siri. Ketik WBW. Ini loh WBW. Wednesday Bible Wisdom. Ketik aja WBW Metaverse. WBW tersesat. Keluar itu langsung. Oke. Langsung. Ya, oke. Ini silahkan. Ini saya dengan teman saya bicara. Ini Februari ditayangkannya waktu itu. Pak, bakal jalan terus nggak Pak? Kisah begini, Bapak Ibu. Ini akan mengakhiri ini sampai zaman ini selesai. Pak, pasti jadi Pak. Udahlah. Saya nggak bisa bilang mau gagal bagaimana ya. Karena nomor satu adalah investasi yang dibuat oleh para sastra teknologi itu sudah besar sekali. Yang namanya Microsoft aja sudah invest itu 60 miliar US dollar. Triliunan ini duitnya. Facebook sendiri, waktu pertama kali cerita soal Metaverse, itu dia taruh dana pertama, 100 juta US dollar. Lah pertanyaannya, perusahaannya sudah invest triliunan, maukah mereka mempertaruhkan kegagalan? Kan tidak. Gitu ya. Jadi inilah konsep new government yang baru ke masa depan. Dan puji nama Tuhannya, kita ini orang-orang yang menyaksikan yang namanya dari zaman telepon puter. Siapa yang masih telepon puter? Krik, kring, kring, kring gitu. Anda yang nggak punya telepon, suka minjem telepon rumah tetangga. Ayo, ada toh di sini pasti. Yang dulu waktu kecil, yang mainnya main gundu. Anda sudah menjadi orang yang paling mengalami sejarah hidup. Dari main gundu, sampai Anda nanti mengalami teknologi sekelas ini. Kita yang dulu beli handphone sejuta umat tuh, ada kan? Nokia 5110, masih ingat tidak yang bisa diganti itu itunya bodinya itu, casingnya. Nah, ya toh. Yang dulu kalau pakai kartu habis. Cari perdananya mahal minta ampun. Sekarang perdana gonta-ganti. Dan sekarang raksasa-raksasa teknologi Indonesia sudah mulai bersatu. Masing-masing sudah mulai integrasi. Kan gitu. Nggak ada pilihan ke depan. Apa yang harus dibuat? Nomor satu, engkau dan saya harus cepat untuk melakukan tugas kita di muka bumi, amanat agung. Ini nggak akan bisa dihentikan. Nggak akan bisa dihentikan. Anda cuma ngelihat dasar. Di bawahnya masih ada gunung es yang sudah siap semuanya. Jadi kalau ditanya, ini ke depan untuk mempercepat teknologi ini, engkau dan saya akan dibuat semakin membutuhkan teknologi ini, semakin demanding dengan kebutuhan ini. Dengan cara apa, Pak? Kita bisa makin butuh. Dengan cara dunia akan digoyang. Makin digoyang, Anda makin butuh teknologi ini. Contoh, Anda butuh sekarang online tidak? Anda mau ngomong apa? Mau ngomong online, bilang itu dari kuasa gelap, mau bilang itu salah. Februari minggu terakhir 2020. Bentar ya, saya mundur sebentar. Tolong ingat baik-baik. 1 minggu sebelum Presiden Jokowi menyatakan case pertama dan kedua di Depok COVID-19 ditemukan. Februari minggu terakhir 2020 hari Minggu. Masih ingat ya? Terakhir ada onsite terakhir. Masih ingat ya waktu itu? Saya mau tanya. Itu Februari 2020, ibadah terakhir. Anda coba datang sama pendeta Anda, gembala Anda, bilang begini, Pak Pendeta, mulai minggu depan saya nggak mau ke gereja lagi. Di rumah aja, Pak. Pakai online nonton, Pak. Apa kata pendeta Anda?
Anda pasti didoakan, dikerubutin sama pelayan Tuhan, didoakan, pasti kerasukan setan. Tidak sampai 2 minggu. Gereja berubah menjadi online. Bisa anggap ya, Bapak Ibu ya. Jangan cepat-cepat. Artinya begini. Nah, kalau Pak Jokowi bilang, ojo ke susu. Nah, kemarin kan bicara ini. Anda yang belum tahu nih. Kemarin dia pertemuan itu ya. Artinya begini. Ini semua akan dipakai dan berhasil apa tidak, tergantung masyarakat butuh apa tidak. Engkau dan saya akan dikondisikan makin butuh itu. Bagaimana mengkondisikannya? Gampang. Dunia digoyang. Gasa tidak? Ini udah mau kelar, ada isu baru lagi muncul. Udah mau kelar, ada aja. Zaman COVID gitu loh kok perang. Perang itu zaman makmur perang, yuk. Zaman COVID gini loh ya Bapak Ibu, ada loh negara mau perang. Untuk kita netral. Apa the next problem ke depan ini? Kalau Anda mau lihat dunia dan membaca firman Tuhan, Anda sudah tahu. The next ini adalah climate changes. Ini ke depan menjadi isu utama. Saya sih bukan promo ya Bapak Ibu, saya sarankan aja hari Rabu pagi itu selalu di channel yang tadi itu, ya, Ibu Siri. Itu mereka mengundang saya rutin selama 2 tahun ini untuk bicara 40 menit mengenai isu-isu dunia yang ada. Ini sudah 2 tahun bicaranya. Dari 2020 bulan Juni sampai tayangan saat ini. Nanti ditonton Bapak Ibu mengenai apa yang ada terjadi ke depan. Climate changes, perubahan iklim, hati-hati sekali Bapak Ibu, hati-hati. Ini pangan, kalau sudah pangan mulai susah, Bapak Ibu lari ke GMO atau GMO ya. Rekayasa high-tech juga itu. Gitu ya. Apalagi metaverse begini, dengan cepat kita akan pindah ke sana. Kira-kira begitu. Baik. Banyak doa Bapak Ibu. Iya ya, semakin kesini semakin mengkhawatirkan sebenarnya Pak ya. Tapi ya anak-anak Tuhan tetap harus sticknya ke Tuhan, tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Gitu aja. Iya, hikmat juga ya dari Tuhan. Mungkin satu pertanyaan ya Pak ya sebelum kesimpulan dan kita akhiri karena sudah mengingat waktu 18.37. Ada mungkin satu pertanyaan? Shalom Pak Aruna, saya mau bertanya. Ya, ini kan tadi Pak Aruna bilang ke depannya tuh akan ada dibuat suatu situasi yang mana mau nggak mau kita harus terima dan kita harus terlibat. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus penuh hikmat. Dan apakah itu salah satu alasan gereja ada di metaverse? Supaya untuk menolong anak-anak Tuhan yang ikutan di dalam situ. Itu aja. Ini Tuhan benar sekali. Justru ini masalahnya. Pada bulan Februari, Januari yang lalu, saya ini sebenarnya bersama dengan tim berusaha untuk masuk dan membeli lahan di Sandbox. Kenapa sih beli lahan? Jadi masuk ke Metaverse, sebelah kiri, ini ada kayak tadi tuh, ini bangun gedung di sini, bangun gedung. Bentuknya apa? Pixel, gitu ya, pixel. Saya sebenarnya bukan mau beli gede-gede, bukan mau tampil keren-keren, bukan. Saya mau beli lahan aja kecil, nanti saya kasih plang. Tulisannya adalah dibuka kelas pengajaran dan pembinaan, gitu. Jadi repotnya gini loh, anak-anak kita ini kan nanti, anak kita sekarang ini, Anda kalau temuin anak kita, 75% lagi main game, lagi main HP, lagi main HP. 75% kita ketemu anak kita, dia sedang megang handphone dan lagi asik dengan HP-nya dia. Zaman sekarang ini, hangout berlima, semuanya di meja makan, main HP semuanya. Bingung kan? Nah, akibatnya, jangan-jangan di gereja pun memang kayak HP. Jangan-jangan. Nah, kalau kita tidak masuk ke dunia ini, pada mereka berbondong-bondong masuk ke sana semua, lalu pertanyaannya siapa yang akan edukasi mereka di dalam? Itu di dalam itu penuh dengan yang namanya predator loh, itu jangan salah. Predator banyak banget di dalam itu. Nah, oleh karena itu, kenapa sih saya bersama teman waktu itu mau masuk membeli lahan kecil, isinya seperti sebuah pelayanan. Jadi minimal kalau mereka datang sana, mampir situ. Ada berapa gereja punya ide seperti ini. Buka gereja di Metaverse, jadi orang-orang yang nggak mau ke gereja online, yang malas ke onsite, berseluncur di Metaverse, ketemu gereja di situ. Gitu loh. Jadi itu bagus sekali. Pas sudah mau masuk ke sana, masalahnya harganya itu, Bu.
Harganya ampun-ampunan. Langsung mundur lah, langsung. Ya, padahal kan saya pakai uang pribadi dan uang teman-teman tidak pakai uang jemaat nih. Harusnya kalau bisa beli juga boleh toh. Yang repot kalau gereja. Kalau gereja masuk ke sana beli lahan, pertanyaannya. Mau tidak gerejanya? Kedua, kalaupun gerejanya mau, gembalanya mau, saya mau tanya, jemaatnya setuju nggak? Belum tentu ini bisa berantem ini. Karena kan itu uang rame-rame. Ternyata harganya mahal banget, Bu. Tapi memang, kalau kita anggap ini, wah ini setan nih, setan semua. Kita menjauh. Anak-anak yang disasar bukan kita. Makanya jangan aneh kalau Bapak Ibu melihat konsep metaverse generasi pertama, generasi kedua nanti, sangat tidak menarik hati. Karena ini bukan untuk kita. Yang disasar itu anak-anak. Bapak Ibu jangan lupa. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Cucu Anda, anak Anda, sering nggak minta uang? Ngisi kuota, ngisi pulsa, atau ngisi sesuatu yang namanya pakai, minta lagi dong ini, ulang tahun mintanya apa? Kuota dan pulsa. Atau untuk beli apa? Beli token yang dipakai untuk main game. Dan sekali main, repot sekali. Anak-anak kita punya mata, hati-hati. Blu-ray di mata kita. Gimana kita menahannya? Pakai edukasi, pakai seminar, boro-boro. Nah, kita harus ajar mereka. Jadi, ya sebuah harapan yang sangat rohani dan bagus sekali kalau kita mau masuk dan melayani di sana. Sekarang Bapak Ibu kalau pelajaran Alkitab pakai apa? Zoom kan? Coba aja. Hari ini ibadah yuk. Yang nggak mau pakai Zoom, saya maunya manual, onsite. Coba kalau ada. Semuanya Zoom. Ke depan habis ini. Yuk kita sekarang pelajaran Alkitab yuk. Kita sekarang beribadah yuk. Di mana? Metaverse. Linknya ini. Anda buka Zoom sendirian. Nge-host sendirian, ya toh, nyanyi sendiri, khotbah sendiri, persembahan sendiri, tutup doa berkat sendiri. Semua ada di Metaverse. Dan di Metaverse, kalau di sini kan Metaverse-nya nggak menarik. Tutup kamera ketahuan. Ayo buka dong kameranya. Kalau di sana, ada orangnya. Mukanya bisa muka anjing, bisa muka ayam, bisa muka keledai, kayak gitu. Tadi, saya ganti tadi, Bapak Ibu sudah, habis ini pasti nyoba semua nih, pengen gambar tadi semua. Iya, pasti. Bapak Ibu, tunggu Zoom dalam waktu akhir tahun ini. Anda akan kaget ngelihat Zoom yang sekarang. Kembang luar biasa. Tampilannya avatar-avatar nanti. Jadi ke depan saya akan nanti ngelayan di tempat ini lagi, bentuknya sudah ada Avenger, ya macam-macam. Kira-kira gitu, Bu? Ya, benar. Memang ini harus butuh pertimbangan karena masih banyak yang menolak. Cuma generasi muda ini sangat, kita risky sekali. Kita harus terjun. Kira-kira itu dulu sementara. Baik, teman-teman, karena waktu juga ya yang akan memisahkan kita, karena waktunya kita harus closing sebelum jam 7. Nah, mungkin kita langsung aja, tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman ya. Saya lihat di chat juga tidak ada, di message juga nggak ada ya. Oke, baik langsung aja Pak Aruna untuk kesimpulan akhir dan doa penutup, nanti setelah itu kita closing. Baik, saya akan tutup dengan sebuah konklusi. Bapak Ibu, dunia selalu membutuhkan sesuatu, tapi kita tahu sebagai orang percaya bahwa itu hanya bisa diisi oleh kasih dan kuasa Tuhan. Mereka terus mencari segala sesuatu untuk bertahan dalam kehidupan ini. Zaman sekarang ini, orang tuh butuh yang tidak nyata supaya bisa eksis di dunia nyata. Saya ulang ya, orang butuh yang tidak nyata untuk eksis di dunia nyata. Padahal Tuhan mau kita itu mengalami eksis di dunia nyata karena kuasa Tuhan. Oleh karena itu jadikan kita, biar kita menjadi agen-agen Tuhan. Apapun kita pakai, kembalikan semua kepada Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Tidak mungkin salah. Dan saya berdoa Bapak Ibu di tempat ini bisa memahami, menimbang dengan bijaksana, untung ruginya, resiko-resiko yang ada, dan manfaat yang ada, supaya kita tidak salah melangkah. Tetap mencintai Tuhan, dan tetap terarah kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pertemuan kami pada minggu ini, sore malam hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah disampaikan. Kami tahu bahwa dunia sedang mereka perkara sia-sia. Kami ada di muka bumi ini, tapi kami punya sebuah tugas mandat daripada sorga sendiri,
Kami mengerti semua yang Tuhan sediakan yang dilihat kepada kami, semua harus dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa minta perlindungan, seperti doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Engkau melindungi semua umat orang percaya yang hadir, bahkan yang menonton rekamannya atau siaran tundanya nanti. Biarlah pemahaman demi pemahaman, biar hati kami mencintai Tuhan. Kami menjadi orang yang cerdik dan tulus dalam hidupan ini. Lindungi, berkati, jaga senantiasa hati setiap kami, juga keluarga besar semuanya dalam kesehatan, dalam kegoncangan ke depan. Kami mengerti bahwa kami tetap berlari melangkah. Dan biarlah Roh Kudus yang perkasa terus menaungi, mengurapi, dan memimpin semua yang kami lakukan hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aruna untuk diskusi sore hari ini. Baik teman-teman, kita sudah tercerahkan ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa ada yang langsung DM kali ya sama Pak Aruna ya, atau dicatat nanti kita sampaikan ke Pak Aruna setelah acara ini. Dan bagi teman-teman mungkin yang masih penasaran bisa nonton lagi di YouTube yang tadi telah diinfokan oleh Pak Aruna di GBI Kebon Sirih. Terus bisa di search di situ di www ya tadi ya. Oke teman-teman, terakhir kita sebelum closing bisa buka kamera, kita akan foto bersama. Terima kasih sekali lagi buat partisipasinya. Ini pertama kali ya kita adakan diskusi online selain ibadah Jumat. Dan terima kasih acaranya bisa dapat terlaksana dengan baik. Teman-teman semua bisa hadir. Pak Aruna juga kami berterima kasih banyak Pak Aruna untuk waktunya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dapat dijawab. Baik, semuanya sudah dibuka kameranya. Oke, Sis Flora yang akan shoot ya. Oke, sudah siap semua? Flora bisa Baba 1, 2, 3 kali ya, supaya senyum. Sudah semua on ya. 1, Sudah. 2, 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Oke. Sudah? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk waktu hari Minggu cerianya. 2 jam bersama kita diskusi. Terima kasih banyak. Bisa dibuka kameranya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima Salam kasih keluarga, Pak sehat selalu. Terima kasih Pak Aruna dan teman-teman semua. Tuhan berkati. Kita maju dalam Ketemu Tuhan. lagi. Terima kasih teman-teman panitia semua ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, izin live. Iya, izin. God bless.